Yang tukang maulidan dengerin nih. Kalian pelojotan pun pelojotan. Nih saya tukang maulidan. Kalian katanya mau hormati Nabi. Mana yang aku tukang menghormati Nabi, cinta Nabi? Bayangkan bapak anda tukang maulidan. Bapak anda, guru anda sebut-sebut namanya. Misalnya gurunya siapa ya? Mustafa misalnya. Mustafa. Guru anda aja bisa kesinggung begitu. Lalu katanya ante menghormati Nabi dengan begini. Maulaya sholli wa sallim. Ini otaknya di mana ini? Coba kalian nyambut Nabi dengan jigrak begini. Coba saya mau tanya nih orang maulidan yang golo. Kalian mengaku paling berakhlak kepada Nabi, menyambut Nabi Muhammad, kalian sambut Nabi Muhammad. Nih saya praktek ini. Begini cara kalian menyambut Nabi. Ya Nabi salam. Ini otaknya di mana ini otaknya? Ini standar adab kalian kepada Nabi. Sampailah saya mesti praktek ini nih. Katanya Nabi datang. Matamu kalau Nabi datang kamu lebih berakhlak beradab mestinya. Janganlah joget-joget di acara selawatan. Idul Milad. Idul Milad, iya. Enggak pakai idul lah. Enggak pakai idul. Pakai perayaan sudah. Pakai bahasa Indonesia. Hari kelahiran peringatan, hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau iya ulang tahun. Cuman Maulid itu waktu kelahirannya. Waktu kelahiran, siap-siap. Di Indonesia enggak pakai idul, Bapak. Pakai bahasa asli kita. Idul Milad. Ya, hari kelahiran peringatan, hari kelahiran, ulang tahun. Saya menentang Maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Beberapa hari ini Harry Plus telah membahas tentang bid'ahnya Maulid Nabi dan beberapa perkara atau acara. Pemain yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia terkhusus di dalam merayakan Maulid Nabi dengan beragam kemungkaran, arak-arakan son, arak-arakan patung, arak-arakan banci, laki-laki berpakaian wanita dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa banyak kerusakan di Indonesia ini yang dianggap sebagai ritual keagamaan. Dan di sini saya ingin fokus kepada pernyataan Ustadz Adi Hidayat, yang dimana Ustadz Adi Hidayat pernah membahas tentang Maulid Nabi, ya. Beliau memberikan statement yang menurut saya hanya permainan kata-kata saja, permainan retorika, bukan menjelaskan apa itu Maulid Nabi dan bagaimana hukum perayaannya dan bagaimana hukum ritual-ritual yang dilakukan oleh umat muslim pada umumnya di Indonesia. Pada umumnya ya, yang dimana kan mereka memang dari dulu sudah seolah-olah apa yang dilakukan mereka itu sebagian dari syariat, Maulid Nabi, haul, terus tahlilan dan berbagai macam amalia bid'ah lainnya. Saya di sini menyatakan seperti itu karena saya dulu pelaku, teman-teman, ya. Saya dulu orang NU. Amalia-amalia ini adalah kebiasaan saya rutinan, dan hal ini sudah menjadi ya sesuatu yang perlu kita lakukan dan wajib. Ketika 12 Rabiul Awal kita meyakini bahwa tanggal itu adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau kita menelisik lagi sejarah, dengan detail dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, bahwa ada perselisihan pendapat di antara para ulama antara tanggal 10, tanggal 9, tanggal 8 dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Sedangkan kalau kita lebih dalam lagi menelisik, Ibnu Utsaimin menyatakan, teman-teman, bahwa tanggal yang tepat lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah 9 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Di sini kita harus mengkaji ulang, teman-teman, yang dimana di Indonesia ini dirayakannya tanggal 12 Rabiul Awal itu sebagai ulang tahunnya Nabi Muhammad. Sampai-sampai ada yang menyatakan Happy birthday ya Rasulullah, happy birthday ya Rasulullah, happy birthday ya Rasulullah, happy birthday ya Rasulullah. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka.
Kalau kita sebagai seorang muslim melihat hal seperti ini adalah lawakan yang sangat-sangat luar biasa. Karena kalau kita mau mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai lahirnya Nabi, justru hal tersebut terbantahkan, teman-teman. Di tanggal itulah, menurut sejarah, sehari setelah itu, tanggal 13 Rabiul Awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kenapa mereka ini tahu hari wafatnya Nabi, tapi tidak merayakan haulnya Nabi Muhammad? Kenapa? Kenapa hanya maulidnya saja yang dirayakan? Haulnya tidak. Tidak seperti haul Habib Fulan, haul guru kumpul, haul ini. Yang setiap tahun sampai ribuan orang berkumpul anggu-anggu itu. Kan ada yang anggu-anggu di kuburan itu. Kenapa yang mereka tahu bahwa tanggal wafatnya Nabi Muhammad tidak dirayakan haul Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Tadi saya menyebut Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat, di sini ada satu video. Sebelum saya membahas terlalu jauh, kita akan menyimak pendapat dari Ustadz Adi Hidayat. Apa kata beliau mengenai Maulid Nabi ini? Karena beliau ini kan orang yang cerdas ya, pandai di dalam mengolah retorika, bermain retorika. Sedangkan kita sendiri, kalau yang awam-awam saja, tidak menelaah dengan baik dan benar, tidak menelaah dengan teliti, kita bisa tergerus, teman-teman. Tergerus dengan permainan kata-kata beliau. Seperti halnya video beliau yang dulu tuh yang pernah saya bahas, ketika pernyataan beliau, Anda itu bid'ah dari kepala sampai kaki. Karena apa? Di zaman Nabi tidak ada orang yang zakat pakai beras. Jadi beras dan gandum dijadikan analogi oleh Ustadz Adi Hidayat untuk membenarkan amalia bid'ah. Di zaman Nabi zakat pakai gandum. Di zaman ente tidak ada gandum, pakai beras, pakai ini, pakai itu katanya, pakai uang. Sehingga apa yang kita lakukan itu bid'ah. Di dalam konteks zakat, teman-teman, setelah saya mengkaji dan bertanya-tanya kepada asatid, zakat itu tidak diharuskan gandum, kata Nabi. Seandainya Nabi Muhammad SAW mewajibkan gandum untuk berzakat, maka pastilah orang-orang di Indonesia, dimanapun, di belahan dunia manapun, akan berusaha untuk mendapatkan gandum tersebut. Sebagaimana ada keutamaan memakan kurma, keutamaan air zam-zam. Keutamaan nih, kita berbicara masalah keutamaan. Kita akan mencari air zam-zam dan kurma itu. Tetapi ketika zakat, yang diperintahkan bukan gandum. Berzakatlah dengan gandum. Sesungguhnya kalau tidak menggunakan gandum, tidak sah zakat kalian. Tidak ada perintah seperti itu. Yang ada apa? Berzakatlah dengan makanan pokok. Karena makanan pokok pada zaman Nabi adalah gandum. Ya, Nabi dan para sahabat menggunakan gandum, teman-teman. Nah, kalau kita kalah sama orang di Amerika. Kalau di Amerika, terus di Afrika, di situ kan makanan pokoknya malah gandum. Ya enak mereka, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Zakat pakai gandum. Jadi kita yang tidak ada gandum di sini. Ya Allah. Jadi di sini kita kembali lagi kepada pembahasan bahwa ada satu video yang dimana ingin saya bahas mengenai Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan tentang perayaan Maulid. Barang siapa yang mengingkari Maulid, maka dia memusuhi Nabi atau bagaimana itu. Coba kita simak videonya agar kalian sama-sama paham. Dan di sini saya akan memberikan tanggapan dan pertanyaan. Semoga Ustadz Adi dan kalian bisa menjawabnya. Begitu. Langsung video. Maulid itu ulang tahun, bukan ulang tahun Maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun Maulid itu. Ingat. Oke. Maulid itu bukan peringatan ulang tahun. Kalau ulang tahun itu kan setiap tahun kita ulang-ulang peringatannya. Sedangkan jelas ketika kita melihat banner-banner ya di acara Maulid Nabi itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Joget mereka, ya Allah. Mau dibawa kemana agama ini? Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. SAW, SAW, ya, SAW. Ya, peringatan Nabi Muhammad SAW, SAW. Kan mereka nulisnya begitu. Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam disingkat SAW begitu. Itu namanya peringatan, Bapak. Ya, peringatan tahunan. Ya, memperingati ulang tahun. Kalau tidak mau memperingati ulang tahun, ulang hari saja. Ya, setiap hari Senin kita puasa. Setiap hari Senin kita contoh Nabi di dalam memperingati hari kelahirannya, yaitu dengan puasa Senin dan Kamis. Itu kan yang dilakukan Nabi, bukan mengadakan
acara-acara mahalul qiyam dan lain sebagainya yang membuat orang-orang rebutan-rebutan buah-buahan seperti video-video ini. Rebutan buah-buahan, Bapak, arak-arakan patung. Ya, keliling-keliling apa itu? Banyak orang melakukan amalia-amalia bid'ah Maulid Nabi dengan cara-cara yang seperti itu, sedemikian ini. Bahkan kalau di Indonesia lebih fatal lagi. Orang-orang arak-arakan patung hantu, patung iblis, patung ngejin, patung pocong. Bahkan bukan patung yang diarak, orang-orangnya yang diarak. Pakai baju-baju perempuan, jadi bencong-bencongan, joget-joget. Sambil apa? Ya Rasulullah salamun alaik. Sambil bersolawat kepada Nabi pakai baju bencong, arak-arakan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW melarang membuat patung, Bapak. Kalian buat dan sambil bersolawat. Menentang perintah Nabi Muhammad SAW, kalian arak sambil bersolawat. Apakah itu bukan penghinaan namanya? Betapa bodohnya kalian itu. Terus yang kedua, menggunakan baju-baju perempuan. Menggunakan baju-baju perempuan, laki-laki berkumis-kumis, sudah tua dia. Pakai baju perempuan sambil apa? Sambil solawatan dengan Nabi. Katanya apa? Merayakan Maulid Nabi. Perayaan tahunan, Bapak. Perayaan ulang tahun Bapak Adi Hidayat. Apa namanya itu kalau bukan perayaan ulang tahun? Bebas kalau kalian mau menganggap itu bukan perayaan. Terus yang ketiga, jejoget. Ini, begini cara kalian menyambut Nabi. Ya Nabi, salam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini otaknya di mana ini otaknya?